Pesantren itu Al-Hisnul Hasin. Apa? Itu bahasa Arabnya Al-Hisnul Hasin. Benteng yang kokoh. Bentengnya apa? Bentengnya dua hal. Satu, benteng agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dua, bentengnya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pesantren. Kiai-kiai sejak dulu sangat berperan. Pertama dalam menyebarkan agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bersikap non-cooperation. Tidak kerjasama dengan penjajah Belanda. Sehingga para kiai meninggalkan pusat perkotaan ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok mendirikan pesantren. Di dalam pesantren dikaji, dipahami betul apa itu ajaran agama Islam yang sebenarnya. Bukan hanya pesantren kilat, tapi semua ilmu-ilmu yang prinsip dalam agama Islam dikaji di dalam pesantren. Pertama, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama, pesantren yatlu 'alaihim ayatih. Allah memerintahkan kepada Rasulullah pertama kali dakwah harus menyampaikan tilawatul Quran. Pesantren juga seperti itu. Mengikuti Rasulullah. Pelajaran utama, pelajaran yang paling prinsip adalah mengajarkan Al-Quran dengan baca yang benar. Dengan baca yang mujawwadah. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu, petunjuk pada umat manusia, terutama umat Islam, agar membangun kehidupan yang harmonis, membangun kehidupan yang bermartabat, berperadaban, berkemajuan. Itulah kandungan dalam Al-Quran. Maka mencari ilmu di pesantren dulu, zaman dulu, bukan mengejar ijazah. Tidak mengejar ijazah titel, enggak. Nyun sewu. Ya Hashim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim, Gus Dur, Kiai Mahrus Ali, Kiai Ali Maksum Jogja. Ilmunya niku ngungkuli profesor. Kiai Ali Maksum itu guru besar IAIN Jogja waktu itu. Profesor semua hormat. Padahal SD aja enggak tamat. Kiai Mahrus Kediri Lirboyo, alim, pinter, cerdas, sakti. Selamanya Rois Surya Jawa Timur. Gak mau jadi Rois Am. Ketika akan dipilih Rois Am mengganti Kiai Bisam Suri di mana? Kaliurang, Jogja. Sebelum dipilih, lari pulang. Karena tidak mau jadi Rois Am. Jadi jangan sampai ada Rois Surya rebutan loh ya. Kalau Tanfidia pantas rebutan, kalau Surya orang pantas rebutan. Kiai Mahrus pulang dari Kaliurang ke Lirboyo Kediri karena menghindari supaya tidak terpilih menjadi Rois. Itu Kiai Mahrus. Di pesantren mempunyai prinsip anti penjajah. Sampai-sampai keterlaluan. Nganggo celana haram. Pakai dasi haram. Orang kopiah haram. Karena niru Belanda katanya. Kalau nggak pakai kopiah, pakai celana itu niru Belanda. Haram. Ya keterlaluan itu. Berlebihan. Ya betul haram, betul ngomong pakaian. Tapi karena meniru Belanda, sampai kiai-kiai anti pakai celana. Anti pakai dasi. Ya betul. Selalu pakai kopiah.
Jadi kashfur ra's, menghilangkan wibawa, menghilangkan harga diri ketika ada orang tidak pakai kopiah. Itu pendapat kiai-kiai pesantren karena saking bencinya terhadap bulan. Di pesantren diajarkan Al-Quran, tilawatil Quran dengan benar. Al-Quran dulu ketika ditulis zaman sahabat Utsman, waktu zaman Rasulullah belum ada Quran ditulis. Karena dan perintah Rasulullah pun nggak ada. Rasulullah tidak perintah nulis Quran. Tapi semua sahabat hafal. Semua sahabat Nabi hafal Quran. Dan yang hafal kan buatan butuh tulisan. Jadi kan hafal kulhu kan? Hafal kulhu buatan. Kulhu hafal. Butuh tulisan buatan nek maus. Buatan kan? Nah, kulhunya hafal kulhu. Falak, nas. Penting itu untuk tahlilan. Modal cari berkat lah. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi penting. Hafal kulo. Kalau hafal nggak butuh tulisan kan? Begitu pula para sahabat. Nabi tidak pernah merintahkan tulis Quran, nggak pernah. Setelah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, umat Islam semakin berkembang, keluar dari Jazirah Arabia, baru Sayyidina Abu Bakar berpikir tidak mungkin semua orang Islam hafal Quran. Tidak mungkin. Wong seragen kabeh hafal Quran nggak mungkin, nggak mungkin. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar mempunyai pendapat Quran harus ditulis. Bid'ah. Wong Nabi orang perintah menulis Quran, bid'ah itu. Kalau nggak mau bid'ah, hafal, aja mocok. Kalau nggak mau bid'ah. Ditulis oleh penulis wahyu 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali. Anggota itu, tulis Quran. Oh. Setelah ditulis, dibagi-bagi ke setiap daerah kota. Kufah, Basrah, Mekah. Dari Madinah dibagi-bagi, dari Madinah kan pusatnya. Oh. Setelah zaman Sayyidina Utsman, satu kota dengan kota yang lain, baca Qur'annya bertentangan. Beda-beda, tabrakan lah. Maka Sayyidina Utsman berpendapat, tulis ulang. Semua Quran yang ada di kota-kota, dikumpulkan di Madinah, tulis ulang. Setelah jadi satu tulisan resmi dari negara, atas nama negara, yang banyak itu dibakar, yang lainnya dibakar. Hanya satu yang sah. Maka semenjak itu namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya Bu? Karena kita kalau lihat Quran itu pasti ada tulisan Mushaf Utsmani. Kayak Al-Mukarram, Kiai Ma'ruf. Mana tadi? Mana tadi? Pesantren apa namanya? Wali Songo. Dulu pernah juara sepak bola. Pesantren pernah juara sepak bola seluruh pesantren NU. Sayyidina Utsman orang pertama kali menulis Quran dengan resmi dan diperbanyak. Tapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman kula ora iso maca, kumaning jenengan. Saya punya fotokopinya. Quran zaman Sayyidina Utsman saya punya fotokopinya. Saya nggak bisa baca. Titik mawon betul wonten. Ba ta ta podo. Jim ha kho sami. Dal dal ro zai nggak ada bedanya. Belum ada titik. Nah, setelah umat Islam semakin bertambah banyak, tidak mungkin orang bisa baca tulisan Arab tanpa ada beda satu dengan yang lain. Maka mulai ada titik bangisor siji, tak dhuwur kalih nggih, tak tiga jim tengah, hak non titik, kok titik dhuwur siji, tahun 59 Hijriah. Yang membuat titik Quran namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa?
Bukan orang Yaman. Bukan orang Yaman, bukan. Wis, ono titik, rodo gampang macane wis. Tapi ternyata semakin banyak umat Islam masih kerepotan maca Quran. Walaupun sudah ada titiknya. Maka ada seorang imam yang berjasa besar, ulama berjasa besar. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari Farhad. Kota Farhad Afghanistan sekarang. Bukan dari Yaman, bukan. Farhad. Membikin harokat. Fathah, Dhammah, Kasroh, Fathaten, Dhammaten, Kasroten, Tasdid, Sukun. Baru ada tahun 175 Hijriah. Bid'ah itu, bid'ah. Wis ono titik, wis ono harokat. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil. Masya Allah. Ahlus Nawal, Jamangah. Itu kiainya loh. Kiainya bukan orang awamnya. Kiainya tuh loh. Panggil saya Kiai Sangit. Itu kiainya yang manggil gitu. Bukan orang awam, bukan. Maka ada seorang ulama besar berjasa memperbaiki baca Quran. Namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, bigunnah dan bighairi gunnah, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Paham boten? Tahun pira iku? Tahun 224 Hijriah. Nabi wis wafat 200 tahun lebih. Baru ada ilmu tajwid. Bid'ah itu. Kalau nggak mau bid'ah, jangan pakai tajwid. Nanti pocongan salah kabeh bakal. Itu jasanya para ulama. Lah ilmu seperti itu dipelihara di pesantren. Nyun sewu, mohon maaf. Kalau hanya sekolah tanpa pesantren, gak urusan dengan tajwid. Maka kalau bukan keluar pesantren, mau Quran perentang-perentong. Di Jakarta banyak orang khutbah ceramah enak, hebat khutbahnya, ceramahnya. Bosong ngeluarkan Quran, walah berantakan, gak pakai tajwid. Dari Quran ini ku macamnya bukan bener macamnya. Kalau pidatonya enak, ngeluarkan dari Quran bukan bener. Keluar pesantren tidak mungkin. Gitu mengeluarkan ayat Quran pasti bacanya dengan benar. Ini kewajiban pesantren sampai kapanpun harus memelihara qiraatil Quran, tilawatil Quran, bitajwid al-mujawwadah. Paham nggih? Maka kita harus berterima kasih kepada pesantren manapun lah yang selalu menjaga, mengawal prinsip-prinsip ilmu agama Islam. Belum lagi masalah fikih, masalah akhlak. Wah, luar biasa tuh pesantren. Nanti saya ulang lagi masalah akhlak nanti. Setelah itu, para ulama, para kiai pesantren sejak dulu anti penjajah. Benci pada penjajah. Ceritanya, Belanda melarang sekolah. Orang pribumi beragama Islam dilarang sekolah. Ojo pinter. Orang oleh pinter. Yang boleh pinter itu Kristen, Cina, sekolah. Setelah tahun 1902, Belanda berubah. Boleh sekolah. Ayo wong Islam sekolah, ayo. Boleh, boleh. Paham betul? Nah, orang-orang yang nantinya akan jadi Muhammadiyah, sekolah. Orang-orang yang nantinya akan jadi NU, haram sekolah. Sekolah Belanda haram. Akhirnya gimana? Muhammadiyah paham betul tentang ilmu tata negara, ilmu sosiologi, antropologi, ilmu politik, administrasi, paham, bahasa Belanda paham.
Sehingga Muhammadiyah berjasa besar menjaga akidahnya, Islamnya orang-orang yang kerja di kantor Belanda. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda, buatan murtad kan dijaga oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman ilmu Islam. Tidak ada. Sing hafal Quran buhol ono orang yang hafal Quran itu. NU karena haram sekolah maka ketinggalan dalam ilmu tadi. Ilmu tata negara, civic, apa dulu namanya civic dulu. Ilmu apa? Antropologi, sosiologi, administrasi, manajemen. NU ketinggalan. Organisasi sampai sekarang amburadul kan. Organisasi Al-Latifi lah. Opo anane wis. Tapi NU berjasa besar menjaga, merawat ilmu-ilmu Islam. Paham boten? Ayo, di NU sing hafal Quran mau berapa kontainer? Mau berapa gerbong? Semua orang NU yang hafal Quran itu. Bahkan bocah-bocah cilik yang hafal Quran, pesan tahfidz Quran yang anak kecil-kecil, di Pasuruan ada, di Gresik ada, Jakarta juga ada, di Bekasi. Semuanya luar biasa. Padahal nggak ngerti maknanya. Anak kecil belum ngerti maknanya. Sudah hafal Quran. Coba kita, panjenengan, suruh ngapalkan satu lembar bahasa Cina. Syair atau apalah tulisan bahasa Cina. Suruh ngapal satu lembar, rong bulan apal betul kira-kira. Betul ngerti artinya. Ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang. Selembar. Suruh dihafalkan tanpa mengerti artinya. Rong tahun nggak hafal itu. Tapi Quran bocah cilik orang ngerti artinya bisa hafal. Luar biasa betul Quran itu. Luar biasa. Jadi mukjizat Quran adalah mukjizat yang khalidah. Mukjizat yang abadi, perennial. Mukjizat yang universal. Ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin Quran akan berubah. Jangankan berubah. Hilang satu titik saja nggak mungkin. Kenapa? Dijaga oleh para penghafal Quran. Kalau ada percetakan Quran salah, baik sengaja maupun nggak sengaja, ketahuan. Karena Quran dihafal oleh penghafal Quran. Itu hebatnya Al-Quran tuh bisa dihafal oleh orang yang bukan Arab tanpa ngerti artinya. Betul nggih? Maka pesantrenlah yang melihara prinsip-prinsip tahfidzul Quran. Dengan mengajarkan tafsirnya, mengajarkan kandungannya, mengajarkan kesusastraannya Al-Quran, ilmu balaghah namanya, mengajarkan ilmu nahu grammar yang ada dalam Al-Quran. Itulah pesantren menjaga keilmuan tafaqufid. Di samping itu, tahun 1914, tahun berapa? Nah, negara Islam, dunia Islam dipimpin oleh sentral Khalifah Ottoman, Ottoman di Turki pusatnya. Tapi waktu itu wilayah Islam dikangkangi oleh para penjajah semua. Inggris menjajah Mesir, Irak, Sudan. Prancis menjajah Aljazair, Suriah, Lebanon, Tunis. Italia menjajah Libya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Khalifah di Turki, la haula wala, gak bisa ngelawan, gak bisa berbuat apa-apa. Hanya Turkinya aja gak dijajah, Turkinya gak dijajah. Tapi wilayah-wilayahnya ini dipretelis oleh penjajah. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, jangan lupa kakeknya siapa? Gus Dur, Tebuireng, Jombang, punya waskito. Waskito bahasa Jawanya ya. Ini khilafah pasti bubar bakalnya. Ini khilafah ini pasti bubar nih. Kalau bubar nanti akan berdiri negara sendiri-sendiri. Nah kalau nanti Jawa ini belum ada Indonesia namanya.
Kalau Jawi ini jadi negara sendiri, jangan sampai menjadi negara yang tidak beragama. Maka ya Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon, syiar yang sangat terkenal. Bocah cilik pun hafal. Hubbul waton minal, apa artinya? Nasionalisme bagian dari iman kepada Allah. Artinya apa artinya? Anda nasionalis harus beragama. Anda beragama harus nasionalis. Kita nasionalis, cinta tanah air Indonesia harus beragama. Kita beragama harus cinta tanah air nasionalis. Itu Kiai Hasyim Asy'ari menggabungkan antara teologi dan politik kebangsaan. Pulau Tengah Arab 13 tahun setengah. Kalau di Timur Tengah 13 tahun setengah. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang mengatakan hubbul waton iman. Sedunia ini nggak ada ini. Hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka kalau di kita, Kiai Hasyim, ulama, kiai, dan nasionalis. Pahlawan nasional. Dua putra, Kiai Wahid Hasyim, ulama, hafidz Quran, Wahid itu hafidz Quran, Menteri Agama, dan nasionalis, pahlawan nasional. Dua putra Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ulama dan nasionalis. Pahlawan, belum pahlawan, belum. Masih diperjuangkan. Insya Allah pahlawan nasional. Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Mahrur Boyo, Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Samsuri. Semuanya kiai-kiai, ulama, dakwah Islam, dan nasionalis. Paham boten? Tidak ada kiai ngajarin pesantren, ngajari santrinya, kayak ini loh cara ngerakit bom, betul. Kiai ini ngajarin ini loh cara ngebom ya, rakitnya ini loh ya, naruhnya masanya begini, nggak ada. Semua kiai pesantren, terutama yang NU ini, kiai NU, anti radikalisme, anti ekstremisme, dan anti terorisme. Paham betul? Gak ada kiai ngajari supaya keras, gak ada. Karena kiai tahu, paham betul, agama Islam, agama toleran, bahwa misi rahmatan lil. Waktu Kanjeng Nabi mimpin negara Madinah, penduduk kota Madinah, ada Arab, ada yang bukan Arab. Ada Islam, ada Yahudi, 3 suku. Yahudi 3 suku. Bani Qainuqa', Bani Quraidah, Bani Nadir. Itu oleh Nabi Muhammad, semua penduduk Madinah mendapatkan hak dan kewajiban sama. Tidak dibeda-bedakan antara Arab dan non-Arab, antara Yahudi, Islam dan Yahudi. Suatu ketika ada sahabat Nabi bertengkar dengan Yahudi di pasar. Si sahabat Nabi yang orang Islam ini nempeleng tok, mati. Rupanya jaduk dia, sakti. Nempeleng mati, orang niat membunuh orang. Nabi marah besar dengan berkata statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim. Membunuh siapa? Maka nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Kata Nabi Muhammad. Berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya. Tidak akan masuk surga. Coba. Ini semua tertulis dalam sejarah Islam. Bahwa Nabi Muhammad memberikan proteksi. Jaminan kehidupan bersama di kota Madinah. Muslim dan non-muslim. Ada lagi hadis. Laisa minna man bata syab'an wa jawja'i musliman kana aw ghairu muslim. Bukan umatku kata Nabi Muhammad. Kalau orang Islam tidur perutnya kenyang. Panjenengan sare dalu wareg berdahar kan. Sate ayam atau sate kambing lah. Bakso tak gurami. Duwe tonggo kelaparan. Bukan umatku orang yang tidur perutnya kenyang. Membiarkan tetangganya kelaparan. Walaupun non muslim. Sampai gitu. Muslim atau non muslim tangga panjenengan. Ayo kudu bareng-bareng warga tengah.
Paham boten? Kalau boten saged bahasa halus nggih kula wong Cirebon, boten saged nyun sewu. Bahasa kasar jawab bahasa Jawane. Wong Cirebon kula. Untung masih bisa Jawa, masih bisa. Karena saya pernah di Jogja 4 tahun. Jadi orang yang membiarkan tetangganya kelaparan, walaupun non-muslim, kita tidak peduli, kita tidak memberikan pertolongan, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man bata syab'an wa jaru ja'i musliman kana au ghairu muslim. Paham betul? Ono maneh? Contoh lagi, ada maling ketangkep satpol namanya. Apa no? Babinsa yang kelima apa namanya? Maling perempuan lapor pagi-pagi pada Rasulullah. Ada maling, Rasulullah, sudah saya masukin ke sel tuh. Ternyata malingnya anaknya sahabat besar. Anak tokoh sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Bapaknya itu. Jadi gimana? Dilepas saja ya. Ini anaknya orang besar nih. Dilepas saja ya. Nabi marah. Wallahi lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Usama. Bukan Usama bin Laden. Usama bin Zaid namanya. Usama. Seandainya maling yang kamu tangkap itu anak saya Fatimah. Bawa sini. Saya yang akan menghukum. Ayo wonten-wonten pejabat Indonesia ngoten niku wonten-wonten. Anak saya salah, saya hukum sendiri. Wonten-wonten ngoten niku. Muga-muga wonten seragen, muga-muga wonten. Ini artinya Kanjeng Nabi menjalankan keadilan kepada semua penduduk kota Madinah. Hak dan kewajiban di depan mata hukum sama. Tidak pandang bulu, anak siapa, suku apa, Arab atau non-Arab, Muslim atau non. Turun ayat Quran. Wala tasubbul ladzina du'una min dunillahi fasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbiuhum bima kanu ya'malun. Jelas sekali Quran, jelas ini. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba, luar biasa kan. Jangan menghina, jangan mencaci maki, ojo ngenyek ya. Ojo ngenyek orang yang tidak menyembah Allah. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu, Konghucu. Tidak boleh kamu caci maki. Tidak boleh. Dakwah harus diajak. Tapi tidak boleh dengan cara mencaci maki. Paham bukan? Ini prinsipnya. Ulama, Nahdlatul Ulama pegang ayat ini. Sehingga para ulama, para kiai NU. Kalau dakwah tidak ada yang menggunakan kata-kata yang kotor. Caci maki. Betul-betul. Betul-betul. Solo Raya niki, wonten-wonten Kiai NU sing dakwahe omongane kasar wonten-wonten. Wonten, enggak ada. Dulu Wali Songo juga kalau dakwah halus, mboten nate nyaci maki orang lain. Itulah prinsip agama Islam yang dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Ringkas cerita mau niki. 17 Agustus 45 merdeka. 18 Agustus rapat para pemimpin dulu. Di situ ada pembukaan Undang-Undang 45, ada 7 kata yang bunyinya dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Wong Islam harus menjalankan syariat Islam. Orang-orang non-Muslim gak setuju. Ini kalau ada 7 kata ini berarti negara Islam kita nanti. Kiai Wahid Hasyim, anggota PPUPKI, pada persiapan ke Indonesia, bapaknya Gus Dur, Wahid Hasyim, pulang ke Tebuireng. Dan belum ada WA, belum ada SMS. Pulang ke Tebuireng, menghadap bapaknya Kiai Hasyim. Pak, gini. Ini kalau 7 kata ini tertulis, jadi undang-undang, maka orang-orang Indonesia Timur yang Kristen Katolik, yang non-Muslim, tidak mau bergabung dengan NKRI. Mereka minta dicoret. Ya. Nanti malam aku tak sholat dulu, sholat hajat.
Malamnya sholat hajat, pagi-pagi Wahid pulang ke Jakarta. Saya setuju. 7 kata dicoret, piagam Jakarta namanya. Coret, aku setuju kata Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Sing penting Indonesia merdeka dulu, kuat dulu, bersatu dulu. Maka kalau negara kita bersatu kuat, di atas negara yang kuat itulah kita dakwah Islam. Paham betul? Negara Indonesia bersatu dulu kuat. Di atas negara yang bersatu, yang kuat ini, ayo dakwah, bangun masjid, madrasah, pesantren, pengajian, sholawatan, istighotsah. Sholawatan sebenarnya ojo konser. Sholawatan sebenarnya ojo konser ojo. Kan sholawatan sampai 200 juta, 300 juta. Sholawatan sih khusyuk. Kan nembang duduk. Selawatan ojo karo nembang. Beda salah dengan nembang beda. Apa sami? Apa selawatan? Padang wulan, padang koyor itu salat itu. Itu salat itu. Bukan. Pun. Apa mana? Habib Rizik gurune NU itu salat itu selamat. Habib Rizik menghina Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Turunnya bego. Ya gak apa-apa, saya dikatakan bego gak apa-apa. Tapi kalau Gus Dur katakan buta hati, kita gak terima. Paham betul? Semua orang menyaksikan betapa Gus Dur orang yang ikhlas, bukan geragas, bukan tamak, bukan rakus, orang sederhana. Gus Dur itu selesai jadi presiden hanya punya uang 35 juta. 35 juta rupiah mantan presiden. Itu Gus Dur itu. Ya Allah, betul orang kayak Gus Dur nggak punya kartu kredit bank, betul nggak ada. Kartu bank itu betul nggak ada Gus Dur. Buku agenda nulis ceramah kesana sini nggak ditulis, dihafal semuanya. Malam ini Sragen, besok Bumen, besok Cilacap, hafal deh. Tanggal sekian sana, tanggal sekian sini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Betul nanti ditulis. Kalau tak tulis, kalau nggak tulis lali aku. Nomor HP ribuan hafal. Asal wis kenal. HP nomor sampean piro? Ini 081199 hafal bisa. Betul nanti tulis nomor HP-nya orang itu. Nanti ada keliru, sedikit kelirunya. Apa 85, apa 58, gitu aja kelirunya. Masya Allah, luar biasa. Ngono buta hati gitu. Kata Rizik, buta hati Gus Dur itu. Ngono buta hati. Kalau buta mata, yang menjadikan Gus Dur buta mata, Allah Ta'ala. Berobat ke sana kemari sampai ke Mormon, Satelit Amerika, rumah sakit besar, ya buatan sembuh, buatan waras. Sendiriku, kersane sinten. Gusti, nggak boleh menghina kayak gitu, nggak boleh. NU waktu itu menerima 7 kata dicoret demi negara ini kuat dulu. Kalau sudah kuat, ayo dakwah. Makanya Masya Allah, kita ini negara Pancasila, Bu. Mau ngaji, istighotha, sholawatan, bangun pesantren, dipersulit badan. Malah bangun masjid orang usah IMB malah. Jadi salah orang ada IMB itu. Tapi aja rata-rata orang bikin pesantren masjid, IMB betul. Boten apa IMB menjadi di sini. Kapan IMB belakangan diatur. Panjenengan pengen gaya pesantren di Saudi Arabia, di Kuwait, di Qatar, Emirat, Oman, sampai mencret nggak akan bisa. Ada orang swasta, orang rakyat biasa, aku pengen gaya pesantren madrasah di Saudi, warga negara Saudi loh, warga negara Saudi, pengen gaya pesantren mereka sampai muntah nggak akan bisa itu, nggak akan diizinkan. Yang agak longgar, Mesir agak longgar, tapi negara Arab semuanya tidak ada yang longgar, harus diatur oleh pemerintah semuanya. Mesir agak longgar dikit. Apalagi Saudi, kumpul-kumpul ngatain buat nangsal. Gak boleh kumpul-kumpul itu. Saudi ini, Bu. Ayo, kita bukan negara Islam. Tapi kita dakwah Islam, menyebarkan agama Islam, mendidik dengan ilmu Islam. Dipersulit betul. Ya Allah. Negara Turki. Tidak ada Kementerian Haji dan Wakaf. Orang mau pergi haji, silahkan. Pemerintah tidak memberi fasilitas. Enggak. Pemerintah tidak memberi kemudahan. Silakan, silakan. Karena mukono mau pergi haji. Ayo di kita. Mau pergi haji dilayani oleh Kementerian Agama.
Diservis oleh Kementerian Agama, tahu berangkatlah. Sana tahu pemondokan, tahu makan itu aja. Hanya saya kadang-kadang dikorupsi juga kadang-kadang. Di Turki betulan terbuk. Orang mau haji silahkan pergi sendiri sana. Orang itu masyarakat saja itu pergi. Ulama mimpin jamaah berangkat haji. Pemerintah tidak ikut campur. Turki. Di kita alhamdulillah. Di atas tanah air yang berdasarkan Pancasila. Bukan negara Islam. Tapi kita mengamalkan agama Islam. Tidak dipersulit. Bahkan diberi fasilitas kemudahan-kemudahan. Paham betul? Ini pemerintah galak bu. Ini pemerintah kita galak. Bangun masjid, madrasah, pesantren. Harus IMB dulu. Izin bangunan dulu. Ayo, ono ora? Ayo pesantren ono IMB ora? Wonten jenengan wonten. Syukur kalau ada. Kebanyakan enggak ada. Pesantren, madrasah, masih orang ono IMB, musola ono IMB ora? Musola. Ora ono, ora IMB-IMB-an lah. Itulah perjuangan kita dulu. Perjuangan agama dan perjuangkan keutuhan, kekuatan, kesatuan Republik Indonesia. Maka kita alhamdulillah Nahdlatul Ulama dengan pesantren, dengan basic pesantren kaya. Kaya apa itu? Ats-tsarawatul ijtimaiyah, sosial kapital. Masanya, pengikutnya, anggotanya sangat banyak. Banyak betul? Kadang betul? Kaya kekayaan itu. Harus pelihara itu. Pelihara. Konon katanya jumlah NU itu 104 juta. Ini yang ngomong LSI loh. Lembaga survei yang keren LSI. Dari mana? Orang di TPS, orang kalau keluar dari nyoblos partai, keluar tanya, organisasinya apa? Ternyata hasilnya 104 juta ngaku NU. Ternyata itu. Ini merupakan kekayaan luar biasa. Tapi saya sendiri 10 tahun jadi ketua PBNU masih kangelan. Masih kesulitan bagaimana memanfaatkan, berdayakan warga yang sangat banyak ini. Ya nggak usah besar-besar PB lah. Sragen saja, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri. Ayo, warga yang dipelihara sebagai kekuatan civil society. Bukan kekuatan politik, bukan. Civil society yang ikut andil memajukan masyarakat. Pendidikan, budaya, olahraga, dan seterusnya. Agama. Siap? Bukan politik, bukan. Ya politisi, ya kalau ada kesempatannya jadi bupati, ya enggak ya orang apa-apa wis lah. Enggak ya enggak apa-apa. Kalau kesempatan yang maju bupati, orang ya wis. Ya dipilih jadi DPR, orang ya orang apa-apa. Tapi yang paling penting NU itu andil dalam membangun masyarakat yang keren, bermartabat. Sragen pemudanya sarjana semua. Itu loh. Orangnya kaya semua. Ya nek dudun donga aku yang orang donga untuk diamini. Siap jadi itu siap jawabnya. Paham betul? Ini wajib NU mengangkat martabat masyarakat sebagai kekuatan civil society. Al-Quwah Al-Mutamaddinah bahasa Arabnya, civil society. Bukan partai politik. Bukan pasukan tentara atau polisi, NU itu bukan. Tapi NU sebagai kekuatan sipil, kekuatan masyarakat, harus andil membangun masyarakat. Pendidikan, kesehatan, kebersihan, ekonomi. Siap? Kata melarat kata Masya Allah. Ini namanya ats-tsarawatul ijtimaiyah. Social capital. Harus kita bangun, harus kita pelihara, harus kita rawat. Yang ada harus dirawat. Yang akan ada, yang akan masa datang harus juga dirawat. Jangan sampai anaknya orang NU tidak jadi NU. Wonten Sragen wonten kadang wonten. Bapaknya NU, anaknya anti NU. Wonten? Ini bahaya nih. Ayo kita rawat pendidikan, akhlak, moral, sampai ekonomi, budaya, martabat masyarakat. Kira-kira Sragen nomor 1 di Indonesia ini. Amin ya, duduk amin ya. Duduk dungo juga. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa orang Sragen khususnya pun
Bukan agamanya, bukan agamanya. Akhlaknya, budayanya. Orang mau masuk ke Sragen, aku orang Sragen. Yang ditanyakan apa? Bukan agamanya apa ya, bukan. Orangnya baik-baiknya ya. Aman tidak ya di sana ya? Wah aman, orangnya baik-baik semua. Ayo martabatnya terpuji mboten. Ojo ngantek sualike. Sebaliknya, aku orang Sragen, kira-kira wongnya apa? Waduh, hati-hati terkenal maling kabeh wong. Saumpama. Malah ngente agama si Islam iku. Malah ngono malah. Agama si Islam, malah Ahlussunnah Jamaah mau maling kabeh nang kono. Hati-hati, sepeda motor ojo lengah. Koncoku sepeda motor hilang. Aku pernah sholat di masjid Sumber apa nih? Sambirjo, sholat masjid Sambirjo, sepatu hilang. Hati-hati. Ono mana koncoku, ono ndek utang Sragen, janjine 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Wonten. Ya Allah. Ayo. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas diundang. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Nahdlatul Wathon. Berangkat ke sana 23 jam. Saya yang memimpin saya. Acaranya Maulid Nabi acaranya. Diadakan oleh Presiden. Pun. Di ibu kota Tembakto namanya. Ibu kota namanya Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman latar. Kuncinya masih gantung. Apa ini? Kuncinya masih gantung. Ayo kira-kira Sragen piye? Apa dicoba nanti malam? Ya. Dicoba ya, ini desanya ada desa apa namanya? Dawung. Desa Dawung, mohon ayo coba, desa Dawung. Rumah nggak dikunci, sepeda motor nggak masuk di halaman, kuncinya gantung. Kira-kira biar kira-kira. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Ya, muter-muter kota-kota sampai 6 kota lah. Terakhir di ibu kota Sydney, ceramah di masjid besar. Tadinya gereja jadi masjid pada zuhur. Sampai asar, di situ ngobrol-ngobrol. Pada asar, belanja oleh-oleh. Besok mau pulang besok. Ya, kaos lah, gantungan kunci. Dapat 1 kardus oleh-oleh. Anduk. Bawa ke hotel, diberesin. Ternyata HP kulo hilang. Nang di HP iki. Golek pojok-pojok kasur, pojok sampah-sampah. Betul wonten, ya wis hilang ya wis lah. Besok pulang Jakarta beli lagi. Pasrah wis hilang wis. Jam 9:30 saya mau tidur, ada orang ketok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada 1 orang membawa HP saya. Ini HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari siapa yang punya ini. Kira-kira HP ketinggalan yang Sambirjo piye? Padahal Islam semua padahal. Ahlussunnah Jamaah semua padahal. Oleh karena itu, yang mengangkat martabat Sambirjo, Sragen, bangsa Indonesia, akhlak dan moralnya, bukan agamanya. Paham betul? Jepang agamanya bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha. Namanya agama Shinto namanya. Tapi di Jepang tidak ada jambret, copet, begal, penodong, calo, betul wonten. Ngeri wonten calo wonten? Wonten calo wonten? Pejabatnya tidak ada yang korupsi. Bukan takut neraka. Nggak ngerti neraka orang Jepang. Bukan takut neraka. Nggak ngerti neraka. Apa? Malu. Saya kalau korupsi ketahuan lebih baik bunuh diri. Apa namanya? Pakai. Dengan perutnya itu bunuh diri. Kalau korupsi ketahuan malu. Bunuh diri orang Jepang. Bukan takut neraka bukan. Di ibu kota Tokyo. Ibu kota Samu rame ini segitu ramenya. Betul wonten polisi jaga jalan, betul wonten supir tertib semua. Coba kalau di kita Jakarta 3 hari aja polisi libur, wah tabrakan tok isinya. Pada agamanya apa itu Shinto, bersih, nggak ada puntung rokok di jalan. Orang Jepang ngerokok semua rata-rata karena dingin, udaranya dingin, ngerokok semua. Tapi semua tertib, dibuang di tempat sampah masing-masing. Itu orang Jepang tertib.
Tidak ada ngantri duluan. Yang dulu depan, yang belakang merasa belakangnya di belakang. Itu di Jepang. Tertib, bersih. Ya Allah, sopan. Paham betul? Itu namanya akhlakul karimah. Budaya. Ayo kita bangun yuk. Sragen terutama Sambirejo. Orangnya amanah semua. Siap. Amin ya apa? Amin wa kurang dungo kok. Jujur semua. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang paling himmahnya besar. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang. Ngoten-ngoten panjenengan, ngoten-ngoten. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali, pamannya. Muhammad, leren disik dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau jenengan piye? Kalau jenengan piye kira-kira? Jangan pada dipatah ini loh jenengan. Libur, mandek ya. Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka itu meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang. Ini bukan Nabi niku. Ngoten boten panjenengan. Boten. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Kalau beliau satu kali saja bohong, Allah akan melaknati. Allah badai melaknati kanjeng Nabi kalau Nabi Muhammad bohong. Selama hidupnya enggak pernah bohong, jujur. Ya Allah, jujur itu penting. Sidik, bahasa Arabnya apa? Sidik. Penting. Gampang ngomongnya tapi angel lakonan ini. Gak usah negara lah, keluarga saja. Wong lanang mboten jujur, istri ribut. Atau istri gak jujur, suami ribut. Kira-kira yang paling sering orang jujur, suami apa istri ya? Kira-kira. Gak sembarangan masalah sidik nih. Ayo kita bangun husnul muasyarah. Apa namanya? Husnul muasyarah. Suami sayang istri, istri taat pada suami. Jangan sampai ada orang Sragen atau orang Sambirejo yang teng-tengen nang suaminya, ngomong kasar nyaci maki wonten. Orang jawab ya wonten. Bentak-bentak suami tangannya ngene teng-teng. Go apa? Go gayung apa? Gayung apa? Cibuk. Dipentungkan nang kepala suaminya wonten. Jangan sampai suami mudah sekali nempeleng istri, mudah sekali ngelarani nabok istri. Ini pun namanya tidak husnul muasyarah. Ayo kita bangun husnul. Ayah sayang anak, anak hormat ayah ibu, ponakan hormat uak atau Pak Ade dan Pak Ali. Pak Ade Pak Ali sayang karo ponakan, kakak adik akur. Yang namanya husnul. Sausahul muasyarah ayu husnul muamalah. Apa? Interaksi, bergaul dengan baik, dengan jujur. Kalau tonggo jujur, majikan kalau karyawan jujur, pejabat dengan rakyat sayang, rakyatnya taat pada pemerintah. Bos kalau anak buah sing sayang, anak buah hormat pada bos. Ngoten-ngoten jenengan. Itu namanya husnul muamalah. Yang dagang jujur, petani jujur, pekerja jujur, buruh jujur, majikan baik, pejabatnya baik, pemimpinnya baik. Ngoten pergi. Enggak jawab. Di Sragen begitu enggak? Itu namanya husnul muamalah. Dengan bekal, dengan dasar bekal husnul muasyarah, keluarga yang harmonis, husnul muamalah, masyarakat yang harmonis, akan terwujud husnul musyarakah. Apa? Bangsa, masyarakat, negara
yang baik, yang akur, yang solid. Ya Allah, kemudian jalan-jalan negara yang paling solid, aman, tentrem. Kalau Masya Allah, kapan Indonesia kayak gini ya? Belgia, Swedia, Denmark, Finlandia, New Zealand. Ya Allah, orang tuh tenang, tentram. Orang-orang bocah sekolah tawuran. Orang-orang bentrok, konflik, tertib. Ini negara-negara yang saya sebut tadi. Denmark, Belgia, namanya negara Skandinavia lah, sekitar itu. Tertib, bersih, akur, rukun, jujur. Pengusaha besar, terang-terangan. Saya hartanya sekian, maka pajaknya sekian. Jadi yang ngobrol ini punya kumpulan, wong-wong sugih, bangga-banggaan, saling bangga, bayar pajaknya piro ente. Jadi besar-besaran, duduknya bayar pajaknya besar. Berarti kaya dia. Di sini, malah konglomerat, ngemplang pajak semua itu rata-rata. Ya Allah, ini kapan terjadi sidik ya? Dengan hilangnya sidik, kalau sidik hilang, minyak goreng hilang. Boso sidik hilang, Setia Novanto, Ketua DPR RI, Ketua Umum Golkar, ngemplang 2,5 triliun. 2,5 triliun. Masih kurang. Ditambah lagi Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Info, 8 triliun. Hilang itu. Gara-gara sidik hilang, gara-gara sifat sidik jujur hilang, 8 triliun. Masih kalah RPEI, 11,5 triliun. Masih kalah Indosuria, 72 triliun. Masih kalah Pertamina, 193,7 triliun. Waktu zaman Pak Harto Orde Baru korupsi ada, tapi paling miliaran paling. Ya ratusan miliar deh, ratusan miliar. Waktu zaman Pak Harto. Sekarang berita korupsi miliar, bukan berita nggak menarik. Ono berita bupati korupsi atau pejabat korupsi 50 miliar, orang aneh, orang berita. Ratusan, setriliun niku 1.000 miliar. Semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Masih kalah maneh. Timah, PT Timah di Bangka Belitung. BUMN itu perusahaan negara itu. 10 tahun 300 triliun. Masya Allah. Luar biasa kita ini. Padahal kita ini kaya raya. Tapi sidiknya hilang, sidiknya. Moga-moga semua orang Sragen, dari pejabatnya sampai rakyatnya, pegawainya, orang kayanya, pekerjanya, buruhnya, semuanya mempunyai sifat sidik. Oh, nasi ngomong, yang wajib sidik itu Kanjeng Nabi. Awake dudu Nabi. Jadi nggak wajib sidik itu. Oh, Nabi mau kudu sidik apa maneh? Kita umatnya. Paham nggih? Bon. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang selalu beri contoh akhlak yang mulia. Ketika tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad bisa masuk kota Mekah. Waktu Nabi Muhammad lari dari Mekah ke Madinah, sembunyi-sembunyi berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Pindah ke Madinah 480 km. 8 tahun masuk kota Mekah diikuti 12.000 orang Islam ikut Nabi Muhammad masuk Mekah. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Pasti balas dendam Muhammad ini. Besok pasti balas dendam besoknya. Nabi Muhammad jam 9 pagi, antara 9-10 lah. Masuk kota Mekah dengan mengatakan, Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari batu saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, sahabat Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Sayyidina Bilal padang pasir, sampai kebakar badan Sayyidina Bilal, saya maafkan. Yang dulu merantai memborgol sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Yang dulu menghina, saya maafkan. Akhirnya orang Mekah semua berbondong-bondong menyalami Kanjeng Nabi dan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya?
Ya akhlaknya. Semua masuk Islam. Orang penduduk Mekah. Waktu itu Mekah paling banyak. Waktu itu kota Mekah paling banyak penduduknya. Sehingga umat Islam berjumlah kurang lebih 100.000 ketika orang Mekah masuk Islam. Dipuji oleh Allah. Masya Allah. Nyun sewu. Saya ini yang muji juga banyak. Nyaci maki juga banyak. Di medsos dulu. Muji saya banyak. Nyaci maki juga gak kurang-kurang. Yang muji tidak menjadikan saya megar. Belum apa.